Konnichiwa, sahabat Kemlu. Gimana nih libur tahun baru kalian? Semoga di hari Senin pertama di tahun 2021 ini. Nah, walaupun kemarin mungkin kita belum bisa liburan ke luar negeri, tapi sahabat Kemlu yang udah follow kita kemarin kan pasti udah ikut ya jalan-jalan ke Paris, ke Budapest, ke Singapura, ke Seoul. Nah, di episode ke-6 kali ini dari 30 Minutes Around the World, aku mau ajak sahabat Kemlu untuk jalan-jalan ke, drumroll please, Jepara. Nggak deng, bercanda. Kali ini kita akan berkunjung ke Jepang bersama rekan-rekan dari KBRI Tokyo untuk membahas tentang semangat Indonesia Incorporated dalam diplomasi ekonomi Indonesia di Jepang. Jadi kita ntar sambil tur keliling KBRI cek. Oh ya, sebelum kita mulai, kan katanya kalau misalkan tak kenal maka tak sayang ya. Makanya dari itu aku mau perkenalkan diriku dulu. Namaku Rizkita Murwani, biasa disapa Cika, dari Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri. Nah, kita sekarang invite Mbak Monica dulu yuk dari KBRI Tokyo. Oke, kita tunggu dulu. Halo, ada siapa di sana? Hai Mbak Monica. Halo Konnichiwa. Cika, apa kabar Cika? Baik Mbak, selamat tahun baru ya. Gimana kabarnya Selamat Mbak di tahun Tokyo? baru. Iya, ya. Jadi perkenalkan saya Monica yang akan menjadi host di KBRI Tokyo. Makasih banyak kesempatannya nih untuk Kemlu RI yang sudah mengajak KBRI Tokyo untuk ikut di acara 30 Minutes Around the World. Pada episode kali ini, Cik, kita akan ajak sahabat Kemlu mengenal lebih dekat terkait 5 tugas utama diplomat. Wah, Yang apa aja tuh Mbak? pertama, Yang pertama itu adalah representing atau mewakili. Yang kedua itu adalah promoting atau mempromosikan. Yang ketiga, negotiating atau merundingkan. Yang keempat, reporting atau melaporkan. Dan yang kelima adalah protecting atau melindungi. Wah, banyak Nah, banget ya Mbak tugasnya. di samping itu juga Aku ada pengen tugas-tugas yang tanya. lain ya, Cik. Oh iya Mbak. Nah, tapi aku penasaran nih, dalam kaitannya sama tugas utama diplomat nih, sebenarnya gimana sih Mbak peran KBRI Tokyo di masa pandemi ini? Selama pandemi ini, fungsi KBRI Tokyo semakin aktif, khususnya dalam peran promoting atau melindungi. Wih, melindungi. Melindungi Ya, siapa sih Mbak kalau boleh tahu? untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI kita yang ada di Jepang. Kalian tahu nggak bahwa jumlah WNI kita yang ada di Jepang dari utara sampai selatan Jepang itu ada lebih dari 61.000 orang. Dan selama pandemi, KBRI memberikan bantuan seperti bantuan sembako untuk kalangan mahasiswa, pelajar, pemagang, bahkan anak buah kapal. Dan kita juga membantu proses repatriasi untuk ABK yang ada di Yokohama dan di Nagasaki. Selain itu, KBRI juga membantu menyalurkan bantuan tunai kepada para pelajar yang terdampak pandemi. Ada sekitar 600 mahasiswa yang kita berikan bantuan. Bantuan ini berasal dari MUFG Bank dan Ion 100% Foundation. Keren banget Mbak. Nah, berarti ternyata selama masa pandemi ini KBRI itu terus hadir ya buat warga negara Indonesia, terutama yang di luar negeri. Nah, Mbak, aku penasaran lagi nih, banyak banget ya penasarannya. Sebagai perwakilan Indonesia yang cukup besar nih Mbak di Tokyo, sebenarnya gimana sih peran diplomat Indonesia di KBRI dalam mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia sama Jepang? Nah, katanya kan di bagian kerjasama ekonomi ini sangat berkembang banget ya di KBRI Tokyo. Boleh dijelasin dikit nggak Mbak kira-kira? Ya, seperti yang kita tahu bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang itu tahun ini hampir menginjak usia yang ke-62 tahun. Sehingga Jepang merupakan mitra strategis Indonesia yang terbesar kedua dalam nilai perdagangan maupun nilai investasi. KBRI Tokyo juga merupakan salah satu perwakilan Republik Indonesia yang memiliki atase teknis terbanyak. Kita punya sekitar 9 atase teknis, Cik. Mulai dari atase pertahanan, atase pendidikan kebudayaan, atase imigrasi, atase perdagangan, atase pertanian, atase kehutanan, atase keuangan, atase perindustrian,
Dan kita juga punya beberapa kantor perwakilan seperti kantor perwakilan BKPM atau IIPC Tokyo, kemudian Bank Indonesia di Tokyo, BNI, Pertamina, dan juga Garuda Indonesia di Tokyo. Dengan resource yang sebegini banyak, kita mengelola semangat Indonesia Incorporated untuk saling bersinergi dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mau ngajak sahabat Kemlu nih untuk lihat gimana sih praktik diplomasi ekonomi di KBRI Tokyo. Yang pertama adalah fungsi negotiating. Kita lihat yuk ke ruangan sebelah. Yuk. Ada tim ekonomi yang lagi ketemu dengan mitra Jepang. Wih, seru banget tuh sahabat Kemlu. Lihat. Lagi ngerundingin apa ya kira-kira? Permisi Mbak, Mas. Ternyata lagi pada rapat ya? Lumayan lengkap di sini. Ada Korfung Ekonomi, Atase Perhubungan, Direktur dari IIPC, Atase Keuangan, dan Atase Perindustrian. Mbak Rima, boleh cerita sedikit? Ini lagi pada rapat apa sih Mbak? Halo, konnichiwa sahabat Kemlu. Iya nih, kita baru selesai rapat internal, lagi persiapan membahas proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan kepada mitra Jepang. Seperti bisa dilihat nih, kita lagi persiapan untuk virtual meeting, menyesuaikan dengan masa new normal saat ini. Kenapa kita perlu persiapan matang, sahabat Kemlu, dalam melakukan persiapan untuk pertemuan mitra Jepang? Karena dalam melakukan diplomasi, persiapan matang itu adalah kunci. Proses khususnya dengan Jepang harus direncanakan dengan baik. Kita harus bisa membina trust dengan counterpart Jepang. Kita harus tampilkan citra positif Indonesia yang didukung dengan data-data yang valid, dengan perencanaan yang tepat, sehingga kita bisa gain trust, confidence, sehingga mitra Jepang kita dapat mau melakukan penanaman modal di Indonesia. Selain itu juga dalam berdiplomasi, Jepang itu sangat perhatian dengan detail. Sehingga dalam persiapan yang matang itu dan konsep yang baik, dengan proposal yang konkret, itu adalah kunci supaya kita bisa sukses melakukan diplomasi dengan Jepang. Luar biasa. Berarti trust dan proposal yang konkret itu adalah kunci dari kesuksesan membangun hubungan antar Indonesia dan Jepang ya, Ibu. Kalau boleh tahu nih, sektor-sektor apa aja sih sebenarnya yang dibahas di rapat yang barusan dipersiapkan ini? Kan sahabat Kemlu kayak pengen tahu nih. Antara lain bahas beberapa proyek untuk tindak lanjut proyek kerjasama infrastruktur dengan Jepang. Antara lain proyek MRT di Jakarta, yang rencananya jalurnya akan lebih diperbanyak di masa depan. Wah, MRT di Jakarta itu kan berarti keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia sama Jepang juga ya. Nah, Pak Adhok, kalau gitu boleh nggak aku diceritain terkait sama proyek MRT di Jakarta ini sama update ke depannya mungkin buat sahabat MRT yang suka naik MRT juga? MRT Phase 1, dah. Nah, pastinya teman-teman sudah coba kan? Dan ini pasti sangat menyenangkan begitu. Keberadaan MRT sudah memberi dampak positif bagi kota Jakarta. Nah, nantinya jalur MRT ini nggak cuma sampai Bundaran HI saja, tetapi juga sampai dengan kota. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan diintegrasikan dengan busway dan juga kereta api lainnya. Nah, saat ini kita sedang berjuang untuk tetap meneruskan pembangunan phase 2 MRT ini. Nah, teman-teman, selanjutnya apa? Jadi selanjutnya kita akan tetap membangun infrastruktur transportasi, ya, antara lain bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain, untuk memberikan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, memang ada pandemi ya, tapi saya kira banyak hal yang perlu disesuaikan, tapi jangan lupa, Presiden baru saja meresmikan Pelabuhan Patimban. Jadi walaupun pandemi kita tetap membangun. Dan ini adalah pesan yang jelas bagi kita semua dan juga pemerintah Jepang untuk tetap berpartisipasi di pembangunan transportasi di Indonesia. Nah, tantangannya sekarang apa ya? Tantangannya banyak ya. Kita harus menjalin komunikasi dengan para investor agar hambatan yang ada pada pandemi tidak menghalangi upaya-upaya kita bagi pemerintah dan KBRI untuk wujudkan pembangunan infrastruktur yang terbaik untuk Indonesia. Mohon doanya teman-teman ya.
Terima kasih. Ya, jangan lupa berdoa tuh teman-teman supaya negara kita makin maju, apalagi transportasinya juga nih. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita ada pertanyaan nih di comment section kita di bawah ini dari akun Rico_Pigeon. Nah, Rico mau bertanya, mumpung ada pejabat fungsional ekonomi Jepang, kapan sih sebenarnya akan dibuka untuk pekerja Indonesia di Jepang untuk bisa bekerja lagi ke Jepang nih, mungkin dalam kaitannya dengan pandemi? Akses untuk pekerja ya, Iya. tentunya apabila keadaan semakin baik akan dibuka. Kita sekarang ini masih dalam proses pembahasan travel corridor, spesial travel corridor dengan Jepang. Sebenarnya kemarin juga udah dibuka, Mbak, karena untuk khususnya bagi pekerja pemagang yang sudah punya license sertifikat untuk bekerja. Namun karena kondisi yang belakangan ini, as of sebenarnya baru sekali nih, baru banget tanggal 28 kemarin dan berlaku tepat hari ini, itu untuk sementara pemerintah Jepang menutup sementara sampai akhir bulan akses. Akhir bulan Desember atau mudah-mudahan tambah baik kondisinya sehingga akses dan kesepakatan travel corridor bisa disepakati. Amin. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bu Rima. Nah, kita mau lanjut nih, ada pertanyaan lagi. Berbicara soal pandemi ya tadi, Mas Anto dari BKPM Tokyo, mungkin bisakah share tentang gimana sih sebenarnya dampak pandemi terhadap investasi Jepang di Indonesia dan terobosannya juga yang udah dilakukan oleh IITC di Tokyo? Hai sahabat Kemlu, tadi saya hanya menambahkan saja ini dari apa yang disampaikan oleh Ibu Korpu. Jadi dalam menarik investasi tadi, yang kita perlukan memang satu, membangun kepercayaan dari investor Jepang. Jadi karena kenapa? Investasi itu tidak hanya membawa modal secara finansial, tapi juga akan membawa teknologi dan manajemen. Sehingga kita harus percaya itu harus dibangun betul-betul. Dan dengan pandemi ini tentunya ada tantangan. Mereka tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak di Indonesia. Dan kami dari IIPC pada awal pandemi memberikan guidance atau fasilitasi kepada investor untuk mendapatkan rekomendasi kunjungan ke Indonesia sementara. Dan juga lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga telah membuat beberapa kebijakan yang sangat diapresiasi oleh pemerintah dan investor Jepang. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja. Karena UU ini secara langsung juga diapresiasi oleh PM Suga saat kunjungan ke Indonesia. Dan juga investasi Jepang juga telah mampu menghadirkan kemampuan tinggi bagi industri di Indonesia. Contohnya ini, mobil Daihatsu Grand Max kalau di Jakarta, Jalan Jakarta ke Indonesia, di Jepang bernama Toyota Town S, ini telah diekspor langsung secara utuh dari Indonesia ke Jepang. Dan ini adalah hasil dari investasi dari Jepang. Oleh karena itu, mungkin nanti dari Bapak Atas Perindustrian akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita akan mengembangkan industri bersama Jepang. Luar biasa. Berarti sebenarnya tuh cukup banyak ya proyek yang besar dan masif antara Indonesia sama Jepang. Nah, kalau untuk pendanaannya sendiri nih, gimana kira-kira? Mungkin dari Pak Atkeu bisa dijelaskan, Pak Sony? Ya, halo sahabat Kemlu. Untuk pendanaan, KBRI Tokyo punya flagship dengan Jepang, kita punya Samurai Bonds. Nah, buat yang belajar ekonomi, Samurai Bonds ini adalah obligasi pemerintah RI yang dijual di pasar obligasi Jepang dengan dominasi yen Jepang. Untuk diketahui oleh sahabat Kemlu bahwa Jepang pada saat ini sudah menaikkan rating investasi portofolio Indonesia dari positif ke stabil. Nah, kemudian untuk selanjutnya tentunya diplomasi ekonomi kita laksanakan terus di pemerintah pusat di Jakarta dan juga di KBRI Tokyo. Kemudian untuk pendanaan selanjutnya kita tawarkan juga investor Jepang untuk berinvestasi di sovereign wealth fund Indonesia. Tentunya ini sangat kita harapkan. Luar biasa, komprehensif sekali loh ini penjelasan dari Pak Atkeu. Nah, terakhir saya mau tanya nih, kira isu yang lagi rame banget di Indonesia saat ini soal mobil listrik. Mungkin sahabat Kemlu juga familiar ya, udah banyak banget kan mobil listrik yang dikembangkan dari berbagai merek. Nah, mungkin Pak Atperin, kita kan kepo banget nih. Kira-kira boleh nggak sih diinfoin terkait kerjasama di bidang otomotif antara Jepang sama Indonesia? Berbicara sektor otomotif Jepang,
pastinya juga tidak akan terlepas dari industri-industri manufaktur yang terkenal, yaitu salah satu Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki yang sudah berproduksi di Indonesia. Nah, manufaktur ini sudah ada di Kerawang dan seputarnya. Sahabat Kemlu tahu nggak? 90% kendaraan yang beredar di Indonesia itu sebagian besar bermerek Jepang. Tapi kita nggak puas itu saja. Kita akan terus dorong kerjasama ini di sektor ekonomi, di sektor otomotif maksud saya. Salah satunya adalah kerjasama mengembangkan industri kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu mobil listrik. Mobil listrik, mobil yang ramah lingkungan. Emisi gas buangnya lebih rendah dibandingkan emisi gas buang dari mesin yang berbahan bakar. Nah, ke depannya itu nanti negara-negara produsen otomotif akan berlomba-lomba untuk mengembangkan industri mobil listrik, termasuk Indonesia, di mana kita tahu Indonesia adalah kaya dengan sumber daya alamnya, kobalt, nikel, tembaga, aluminium, mangan, yang merupakan bahan baku primer untuk baterai mobil listrik. Nah, salah satu wujud kerjasama kita adalah kita sedang menjajaki nih untuk mengembangkan industri baterai listrik yang secara komprehensif dari hulu ke hilirnya, yaitu dari pengolahan nikel hingga menjadi baterai mobil listrik, dari industri komponennya menjadi industri mobil listrik. Nah, lalu Jepang sudah menyetujui dan mendukung elektrifikasi mobil listrik di Indonesia. Doakan ya Sobat Kemlu, semoga industri mobil listrik ini cepat tumbuh dan berkembang di dalam negeri, sehingga kita semua dapat menikmati mobil listrik bersama-sama. Amin. Terima kasih Pak Adprin atas penjelasannya. Nah, sebelum kita beranjak pergi, kita mau ada satu pertanyaan lagi nih dari comment section dari Vintage Boutique untuk IIPC. Sebenarnya bagaimana sih Pak caranya untuk memasukkan produk ready to drink ke Jepang? Apakah harus menghubungi pihak mana ya Pak kira-kira? Terima kasih pertanyaannya sahabat Kemlu. Mungkin untuk pertanyaan mengenai bagaimana memasarkan produk ke Indonesia ke Jepang, nanti akan dijelaskan langsung oleh atas perdagangan yang bertugas untuk mempromosikan perdagangan dari Indonesia ke Jepang. Baik. Yuk kalau gitu kita cari Pak atas perdagangan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas penjelasannya. Yuk Mbak Monik, kita mau diajak kemana lagi sih Mbak abis ini? Nah, tadi kan kita udah ngelihat serunya dinamika negosiasi nih. Sekarang kita lihat Pak atas perdagangan, Pak Arif. Dan atas kehutanan, Pak Rifa. Mereka kayaknya lagi sibuk. Silakan Pak Agam dan Pak Rifa. Ini lagi pada ngapain ya Pak? Halo sahabat Kemlu. Salah satu tugas sebagai diplomat adalah mempromosikan produk-produk Indonesia di wilayah negara akreditasi. Nah, kebetulan hari ini kita sedang mempromosikan produk sepatu atau alas kaki Indonesia yang ramah lingkungan, eco-friendly, dan juga sudah sesuai dengan karakteristik Jepang. Wah, keren banget. Iya, for better earth. For better earth. Stylish tapi tetap eco-friendly ya Pak ya? Iya, betul tuh, banget. Buat sahabat Kemlu yang hype beast banget, mungkin pengen cari-cari sneakers, boleh banget tuh. Ya, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Adap. Jadi sebagai diplomat kita harus sigap untuk mempromosikan produk-produk Indonesia ke Jepang. Jadi di KBRI ini ada beberapa langkah yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita biasanya melakukan promosi melalui expo atau pameran-pameran. Yang kedua juga kita mengadakan pertemuan bisnis atau business matching. Yang ketiga adalah kita melakukan door-to-door market seperti yang kita lakukan pada saat ini. Oke, keren banget sih Pak. Salut banget sama Pak Adak sama Pak Adhut nih. Nah, kalau boleh tahu, di tengah pandemi gini, sebenarnya nilai perdagangan Indonesia sama Jepang tuh gimana sih Pak trennya? Ya, memang di saat pandemi ini Jepang mengalami resesi ekonomi dan ini berdampak yang cukup signifikan terhadap perdagangan Jepang dengan mitra-mitra dagangnya, termasuk juga Indonesia. Jadi perdagangan bilateral Indonesia-Jepang mengalami penurunan. Namun kalau sahabat Kemlu pelajari lagi lebih detail, ternyata nilai ekspor kita masih lebih tinggi dibandingkan impor
kita dari Jepang, sehingga itu menyebabkan surplus perdagangan sebesar 2,2 miliar US dollar. Nah ini tentunya akan sangat baik dalam kontribusi kita terhadap pemulihan ekonomi nasional. Jadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Arif, Abda. Jadi memang selain barang-barang yang bisa survive, tapi kita juga ada barang-barang ekspor kita yang ada juga barang-barang yang meningkat. Kira-kira apa aja tuh Pak? Kita sebenarnya salut banget sih. Ada banyak Mbak. Jadi pertama adalah produk-produk kesehatan, pastinya karena ini COVID. Yang kedua adalah produk-produk makanan, karena ada work from home dan study from home. Yang ketiga adalah produk-produk biomass. Kenapa? Karena Jepang sendiri pada saat ini membutuhkan energi yang terbarukan. Kemudian juga ada juga produk-produk Indonesia memang kita harus pertahankan ekspornya. Yang ini adalah contohnya adalah plywood. Nah, plywood ini kita adalah pemasok nomor 1 di Jepang. Kemudian juga kertas, kita pemasok nomor 3 di Jepang. Keren banget sih Pak, kita salut banget sama upaya untuk dorong ekspor produk Indonesia di Jepang sih ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin tadi pertanyaan yang sempat ditanyakan sama teman-teman sahabat Kemlu di comment section, lebih tepat untuk ditanyakan ke bapak-bapak sekalian nih, dari Vintage Boutique. Kira-kira tuh sebenarnya gimana sih Pak kalau kita mau masukin produk ready to drink ke Jepang, itu siapa sih Pak yang harus dihubungi kira-kira? Iya, bisa menghubungi kami di KBRI Tokyo. Jadi sampaikan saja profil produknya seperti apa. Nanti kita akan lihat apakah itu sudah memenuhi comply with requirement atau persyaratan impor ke Jepang. Jadi kita berharap bukan hanya ready to export tapi ready to sell, karena di sini juga ada masalah terkait yang harus diperhatikan adalah terkait dengan harga, terkait dengan kemasan, dan yang pasti tadi kita harus melihat sesuai dengan pasar Jepang. Luar biasa. Tuh dicatat ya teman-teman sahabat Kemlu yang kira-kira tertarik untuk go international untuk produk-produknya. Kita salut banget sama upaya-upaya di teman-teman di KBRI Tokyo untuk ekspor produk Indonesia. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi sih? Kita nggak mau ganggu waktu Pak Arif sama Pak Rifa lebih panjang lagi. Jadi mungkin Mbak Monik, selanjutnya kita ada apa lagi sih yang bisa ditampilkan nih upaya-upaya diplomasi ekonomi Indonesia di KBRI Tokyo? Ya Mbak Cika, mohon doanya juga sahabat Kemlu agar kita diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa mempromosikan produk-produk Indonesia sehingga produk Indonesia berjaya di pasar Jepang. Amin. Di tahun baru kita masih ngadepin pandemi, tetapi semangat dan optimisme kita tidak boleh mati. Kalau kita cinta Ibu Pertiwi, mari kita gunakan produk-produk dalam negeri. Bangga buatan Indonesia. Cakep. Wah, emang keren banget ya. Pak Arif ini paling jago kalau pantun-pantunan. Sahabat Kemlu, berikutnya kita intip yuk inovasi yang dilakukan oleh Smart Embassy KBRI Tokyo. Di ruangan sebelah ada Mas Pandu dan Mbak Siska dari Fungsi Ekonomi, dan ada juga Ibu Kiki dari Bank Indonesia Tokyo. Kita lihat ya. Keren banget nih. Mereka lagi pada ngapain sih? Wah, keren banget nih Smart Embassy ya jadinya. Nah, jadi penasaran nih gimana sih inovasi diplomasi ekonomi yang dilakuin di KBRI Tokyo di tengah pandemi ini. Halo Mbak Siska, Mas Pandu. Mungkin boleh diceritain sedikit ya tentang dashboard ekonomi di KBRI Tokyo ini? Hai Mbak Cika dan sahabat Kemlu semua, kebetulan kami bertiga lagi bagi-bagi tugas untuk updating data buat dashboard ekonomi KBRI Tokyo. Namanya JIPOM, Japan Indonesia Partnership Lounge. JIPOM ini hadir di saat pandemi, karena kan ketika pandemi Mbak Cika namanya aktivitas sama ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, sehingga diplomasi ekonomi kita juga terbatas sekali untuk dilakukan. Kita nggak bisa lagi melakukan diplomasi ekonomi secara konvensional dan business as usual. Perlu terobosan-terobosan baru. Nah, ini adalah salah satu upaya KBRI untuk mewujudkan terobosan itu dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, bagaimana caranya kita mengubah krisis menjadi katalis dan guna menangkap berbagai peluang kerjasama ekonomi dengan Jepang. Iya. Di JIPOM ini kita nggak reinvent the wheel loh sebenarnya sahabat Kemlu. JIPOM kita fungsikan sebagai hub informasi terkait berbagai macam peluang proyek-proyek investasi yang ada di Indonesia dan juga kerjasama ekonomi lainnya dengan Jepang. Di JIPOM, kalangan bisnis Jepang dapat mengakses informasi terkait peluang investasi dan juga berbagai macam proyek-proyek unggulan yang telah dikurasi.
baik oleh BKPM maupun oleh pemerintah daerah. Di sini teman-teman bisa melihat misalnya di Jakarta ada apa saja sih peluang investasinya, kita bisa klik. Nah, data-data yang kita tampilkan di Jaipong ini itu sifatnya kita desain sebisa mungkin user friendly, nggak dengan narasi yang panjang, tapi lebih kepada tampilan infografis yang interaktif sehingga lebih mudah dipahami. Dan menambahkan sedikit nih Mbak Cika dari apa yang dijelasin sama Pandu, data-data yang kita sajikan di Jaipong ini juga kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang supaya bisa lebih meningkatkan outreach kita ke publik Jepang, utamanya investor-investor di Jepang. Dan dari sisi KBRI sendiri, data-data di sini kami manfaatkan untuk dan kemudian kami olah untuk kami formulasikan sebagai strategi diplomasi ekonomi yang tentunya kami laporkan ke pusat, karena kan salah satu tugas diplomat itu juga reporting. Kenapa kita gunakan data-data di sini? Karena data-data yang ada di Jaipong ini sudah terintegrasi secara current, reliable, accurate, dan timely. Luar biasa. Ini suatu terobosan banget ya Mbak, yang dilakukan KBRI Tokyo dalam diplomasi ekonomi ini. Ya, sebenarnya nih, sahabat Kemlu mungkin penasaran juga, ada apa sih cerita di balik adanya Jaipong ini? Ya, ini di Jaipong ini sebenarnya ini kerja bareng. Ini adalah kerja bareng dari tim ekonomi di KBRI Tokyo yang juga kerjasama dengan Bank Indonesia Tokyo. Di Jaipong kita pengen mengedepankan semangat Indonesia Incorporated-nya. Jadi kita saling bekerja sama dengan keselarasan guna mencapai kepentingan nasional. Bukan begitu, Kiki? Dari Bank Indonesia? Mas Pandu, jadi Bank Indonesia Tokyo di sini sangat on board sekali saat kami bersama-sama mengembangkan Jaipong, dashboard ekonomi milik kita bersama. Kami melihat bahwa penguatan sinergi, transformasi, dan juga inovasi itu merupakan 3 kata kunci yang menjadi satu kebijakan bersama dalam menangani kondisi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, salah satu fitur utama yang ada di Jaipong ini yakni policy tracker. Di sini kami menampilkan bagaimana sinergi kebijakan makroekonomi antara pemerintah dan juga Bank Indonesia dari sisi fiskal, dari sisi moneter, yang diharapkan akan terus menumbuhkan persepsi positif di kalangan pebisnis Jepang bagi turut mendukung roda perekonomian bangsa. Luar biasa. Nah, sebenarnya sahabat Kemlu pasti penasaran kan, Jaipong ini nih, Bu Kiki atau Mas Pandu atau Mbak Siska mungkin bisa bantu jawab, kira-kira bisa diakses nggak sih sama umum? Bisa banget. Pasti bisa banget. Karena tujuannya juga kan buat umum Mbak Cika, dan yang tadi yang kita bilang ini untuk kita udah buat sedemikian user friendly-nya sehingga mau anak muda mau siapapun bisa banget untuk menggunakan ini. Jadi itu kita bisa lihat tuh alamatnya ya di dashboard.kbri.tokyo. Linknya di bawah. Jadi silakan sahabat Kemlu kalau yang ingin tahu terkait kerjasama ekonomi dengan Jepang bisa dibuka di dashboard tersebut. Jangan lupa ya guys, di-visit dulu tuh websitenya. Keren banget nih sahabat Kemlu. Nah, poin penting banget kan ya sebenarnya di masa-masa seperti ini tuh kita benar-benar harus mengedepankan semangat sinergi bersama kan. Salut banget pokoknya sama inovasi diplomasi ekonomi di KBRI Tokyo dengan Jaipong ini yang groundbreaking. Terima kasih banyak Mas Pandu, Mbak Siska, dan Ibu Kiki. Sama-sama Mbak Cika dan sahabat Kemlu. Wah, keren banget ya inovasi Smart Embassy KBRI Tokyo. Berikutnya kita akan lihat fungsi representing atau mewakili. Kebetulan di sini lagi ada Pak Dubes kita nih, Bapak Heri Ahmadi. Yuk, sahabat Kemlu, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Dubes. Yuk, pas banget. Konnichiwa, Pak Dubes. Selamat siang, Mbak. Selamat sore waktu Jepang. Baik Pak Dubes, terima kasih Pak sebelumnya karena sahabat Kemlu sudah diajak untuk ikutin dan melihat berbagai bentuk diplomasi yang telah dilakukan oleh KBRI Tokyo nih yang luar biasa, keren banget. Nah, sebelumnya Pak Dubes, saya pengen tanya-tanya lebih lanjut. Mungkin boleh Pak di-share menurut Bapak, apa sih faktor yang penting untuk menilai kesuksesan diplomasi Indonesia di Jepang? Saya kira tadi semuanya sudah dijelaskan oleh kawan-kawan tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya lebih kepada apa yang mendasarinya, tuh kebijakan besarnya apa yang
mendasari atau faktor yang mendasari kegiatan tersebut di atas. Tentu kita tahu semuanya, semua kegiatan diplomasi tujuannya pasti untuk membangun trust, untuk membangun kepercayaan, itu pasti. Karena itu kita sangat berhati-hati di dalam melakukan diplomasi ini untuk tidak mengetengahkan hal-hal yang misalkan kurang dapat dipercaya, kurang terputu atau hal-hal yang hanya menonjolkan sisi baiknya, itu tidak kita lakukan. Kita harus memberikan informasi yang lebih utuh. Yang kedua adalah memang inovasi. Ini menjadi tekanan kita semuanya, karena pada dasarnya di dalam seluruh kegiatan diplomasi yang ada itu semuanya pasti membutuhkan inovasi-inovasi, karena lingkungan kita yang berkembang, juga alat komunikasi kita yang juga sangat berkembang. Teknologi juga sangat cepat berkembang, karena itu kita terus-terusan berusaha untuk selalu memperbaiki cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan sesuatu, meyakinkan, dan lain-lainnya. Dan yang tadi sudah diikuti juga oleh Mbak Cika, bagaimana KBRI tadi dijelaskan juga senantiasa melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan bersama-sama di Tokyo ini dari Indonesia, bersama yang kita sebut sebagai sinergi. Sinergi itu kita wujudkan di dalam satu bentuk tadi sudah disebut sebagai Indonesia Incorporated tadi. Kita di sini tadi tidak misalkan kita juga melibatkan masyarakat Indonesia yang membangun Jaipong, misalkan itu adalah kawan-kawan dari PPI yang kebetulan belajar dalam bidang teknologi informatika dan lain-lain sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kita adalah mensinergikan semua kekuatan yang kita miliki di Indonesia. Saya kira itu 3 hal yang pokok. Baik, luar biasa Pak Dubes tuh. Sahabat Kemlu dicatat ya, kuncinya ada 3, trust, innovation, dan sinergi. Itu yang disampaikan Pak Dubes untuk kesuksesan diplomasi Indonesia di Jepang. Oh iya, Pak Dubes, saya dengar Pak Dubes juga baru bertemu dengan Kaisar Jepang ya Pak, baru-baru ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak? Sebenarnya dalam 1 bulan ini saya sempat ketemu dengan Kaisar 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 17 Desember yang lalu ketika menyerahkan surat kepercayaan, dan yang kedua adalah pada 1 Januari yang lalu ketika semua duta besar, semua kepala perwakilan negara-negara di Tokyo ini diundang oleh Kaisar untuk merayakan tahun baru. Nah, pada kesempatan saya menyerahkan surat kepercayaan tersebutlah kita sempat membicarakan hal yang terkait dengan kerjasama, bagaimana Indonesia Jepang dan Jepang harus terus melakukan kerjasama untuk meningkatkan kemajuan dari kedua belah pihak. Karena saya kira bukan hanya saya, tapi juga Jepang juga mempercaya bahwa Indonesia dan Jepang itu bisa saling melengkapi. Kita memiliki sumber daya yang luar biasa besar, termasuk mulai dari sumber daya manusia sampai dengan sumber daya alam yang melimpah. Sementara Jepang memiliki teknologi dan kapital yang juga besar yang kalau disinergikan, saya yakin ini bisa membawa kerjasama, membawa kemajuan bersama bagi kedua negara. Saya kira itu adalah esensi yang ingin kita wujudkan di dalam masa-masa yang akan datang, kerjasama yang saling menopang untuk membawa kemajuan bersama atas dasar kesetaraan. Artinya kita dan Jepang itu masing-masing memiliki kedudukan yang sama sebenarnya. Kita memiliki sumber daya
yang sangat cukup, sementara Jepang memiliki teknologi yang juga sangat baik untuk bisa ditransferkan demi kemajuan ekonomi kita. Yang lebih penting adalah kedua belah pihak di dalam pertemuan sebelumnya dengan Menteri Kerjasama Ekonomi juga disampaikan bahwa Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki kesepakatan untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan, atau sekarang ini secara internasional sudah dirumuskan di dalam komitmen pada Sustainable Development Goals. Itu yang sama-sama yang menjadi pijakan kita di dalam kerjasama di masa yang datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan saat sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Dubes, dan sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Pak Dubes atas credentials-nya. Kami doakan semoga tugas Bapak dan para diplomat Indonesia di Jepang ini terus diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, amin. Ada satu pertanyaan terakhir Pak Dubes. Berhubung Pak Dubes saat ini telah resmi bertugas di Jepang, mungkin boleh di-share Pak, apa sih yang menjadi fokus dan langkah strategi KBRI Tokyo ke depan? Seperti saya sampaikan tadi, intinya kami ingin mendudukkan kembali bahwa kedutaan adalah ujung tombak dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Artinya, kami di Tokyo tidak punya kebijakan sendiri. Kebijakan kami adalah tunduk sepenuhnya kepada yang telah digariskan oleh Kemlu, dan demikian juga Kemlu yang sudah digariskan oleh Presiden. Untuk itu, garis yang diberikan kepada kami adalah jelas. Di dalam masa-masa setelah atau ketika dan pasca pandemi ini, fokus kita adalah pada pemulihan ekonomi. Jadi kerjasama di dalam pemulihan ekonomi. Dan itu yang kita lakukan. Kami akan selalu melaksanakan apa yang telah ditugaskan oleh pemerintah pusat langsung maupun melalui Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan apa yang dituju oleh kebijakan dari pusat tersebut. Inilah yang saya kira menjadi kunci dari kami. Kami tidak berdiri sendiri, kami merupakan bagian dan kami hanya merupakan ujung dari kebijakan yang dirumus atau langkah yang telah diputuskan di tingkat pusat. Saya kira demikian Mbak Cika. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Pak Dubes, sangat menginspirasi sekali. Saya juga sepakat sekali pentingnya membangun suatu hubungan yang berlandaskan kesetaraan dan berorientasi pada masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dubes dan seluruh diplomat Indonesia di KBRI Tokyo untuk sharingnya hari ini. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih juga Mbak Cika dan sahabat Kemlu yang sudah menonton acara ini sampai selesai. Oh ya, kita ada sedikit promosi nih. Kita akan bagi-bagi giveaway, banyak hadiah menarik. Jadi tolong sahabat Kemlu setelah ini cek IG KBRI Tokyo, follow. Kita ada sosmed YouTube, Twitter, dan Instagram. Kita akan umumkan kuisnya di Instagram KBRI Tokyo dan akan bagi-bagi hadiah untuk kalian yang menonton dan bisa menjawab dengan benar kuisnya. Oke, terima kasih juga untuk Bu Direktur Infomed dan rekan-rekan Infomed di Jakarta. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jamata aimashou, Mbak Monica. Aimashou, Cika. Okay. Nah, sahabat Kemlu jangan kemana-mana dulu. Nanti kita ada pengumuman juga nih di akhir acara ini. Gimana, sahabat Kemlu, sejauh ini keren banget kan capaian diplomasi Indonesia di luar negeri. Nah, walaupun kita udah di penghujung rangkaian 30 Minutes Around the World ini, jangan sedih karena setelah ini kita akan mengadakan PPTM atau Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2021 tanggal 6 Januari 2021 jam 1 siang. Jangan lupa lusa ya, kalian bisa
live stream di YouTube kita di MOFA Indonesia atau go to the website pptm.kemlu.go.id untuk info lebih lanjut. Nah, selain itu di PPTM juga akan ada lomba-lomba yang hadiahnya no kaleng-kaleng guys. Lombanya sendiri ada 4. Yang pertama ada A Letter to the Minister, di mana kalian akan menulis suatu surat pakai tangan ya, tulisnya nggak diketik lagi, kepada Ibu Menlu yang menjelaskan tentang pesan anak muda untuk diplomasi Indonesia. Nah, terus lomba yang kedua, nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi ada 4 lombanya. Yang kedua, kita ada vlog. Kalau misalkan teman-teman tuh punya passion untuk vlogging kayak David Dobrik atau misalkan Atta Halilintar, kalian bisa vlogging dengan tema